La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Umair bin Sa'ad adalah anak yatim. Ia ditinggal wafat ayahnya ketika masih kecil. Ayahnya tidak meninggalkan warisan harta untuk dirinya. Ia yatim dan fakir. Kemudian ibunya menikah dengan orang kaya bernama Julas bin Suwaid. Kehidupan Umair berubah. Ia diasuh dan dirawat dengan baik oleh Julas hingga Umair lupa bahwa dia adalah anak yatim. Julas menyayangi Umair layaknya anaknya sendiri, begitupun Umair menyayangi Julas layaknya ayahnya sendiri. Umair bin Sa'ad masuk Islam sebelum usia 10 tahun. Iman telah membekas dan memenuhi relung hatinya. Pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan persiapan perang melawan Romawi di daerah Tabuk. Semua orang muslim dihimbau untuk bersiap-siap sejak jauh-jauh hari, karena musuh yang akan dihadapi memiliki kekuatan yang sangat besar. Biasanya Nabi Muhammad SAW ketika mengumumkan perang, beliau tidak menyebutkan siapa yang akan diperangi dan di tempat mana yang akan dituju. Pengumuman perang juga biasanya datang terkesan mendadak. Namun berbeda dengan perang Tabuk ini. Romawi begitu kuat sehingga persiapan harus benar-benar matang. Perang ini dipicu utusan yang dikirim Nabi Muhammad SAW ke Kaisar Romawi dibunuh di tengah jalan oleh sekutu Romawi. Padahal aturan yang berlaku semua utusan tidak boleh dibunuh. Nabi Muhammad SAW juga mendengar dari Khalifah Dagang bahwa pasukan Romawi berjumlah besar mulai bergerak menuju daerah Tabuk. Cuaca pada waktu itu begitu tenang. Musim semi menjadikan pohon-pohon berubah dan angin semilir sepoi-sepoi menyejukkan badan. Hal ini menyebabkan beberapa orang malas dan mengabaikan seruan Rasulullah SAW untuk bersiap-siap perang. Banyak orang lebih memilih untuk mangkring dari peperangan, menikmati indahnya suasana dan menghabiskan waktu di kebun mereka. Pada hari-hari itu, Umair melihat dengan matanya sendiri bagaimana sahabat Muhajirin dan Ansor berduyun-duyun tunduk dan patuh dengan seruan Nabi Muhammad SAW. Ia begitu takjub bagaimana para sahabat, baik laki-laki maupun perempuan, bahu-membahu mengumpulkan perbekalan perang. Para wanita melucuti perhiasan-perhiasan yang melekat pada tubuhnya untuk digunakan bekal perang. Dan para laki-laki seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an menyumbangkan 1000 dinar emas dan diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mau ketinggalan, sahabat Abdurrahman bin Auf memikul 200 kantong dinar emas. Unta-unta pun disedekahkan, dan tak mau ketinggalan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyerahkan seluruh hartanya untuk digunakan perang. Sayyidina Umar pun juga tak mau kalah, ia menguras habis hartanya untuk perang. Sahabat yang lain menjual perabotan rumahnya seperti kasur untuk belikan pedang guna berperang. Umair begitu terkesima dengan kesungguhan para sahabat mengikuti seruan Nabi Muhammad SAW. Namun fakta
berbanding terbalik dengan orang yang sangat dia sayangi, Julas ayahnya. Julas tidak melakukan persiapan apapun, dia memilih mangkir dari peperangan. Padahal dia adalah orang kaya dan fisiknya mampu. Umair lalu mengisahkan pengorbanan para sahabat-sahabat Nabi tadi kepada Julas dengan maksud untuk memotivasinya. Namun, Julas acuh dengan motivasi tersebut. Julas lalu melontarkan kata-kata bak petir yang menyambar hati Umair. Jika Muhammad itu benar-benar seorang nabi, maka aku lebih buruk daripada keledai. Ucapan itu melukai hati Umair. Ucapan itu menunjukkan ketidaksudian Julas mengikuti Nabi walau sedikit pun. Meskipun Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar seorang Rasul, utusan Tuhan. Keengganan Julas tunduk pada Nabi yang tergambar dari kata-katanya menunjukkan bahwa sebenarnya ia adalah orang munafik. Orang yang hanya memperlihatkan bahwa secara lahiriah dia seorang Muslim, namun batinnya mendustai ajaran Islam. Umair baru menyadari bahwa selama ini Julas ternyata sebagai pengkhianat. Dia berperan sebagai duri dalam sekam, musuh dalam selimut yang merongrong dakwah Islam. Tak banyak pilihan bagi Umair, ia lalu berkata pada Julas, "Demi Allah wahai Julas, tidak ada seorang pun setelah Muhammad yang aku sayangi daripada engkau. Engkau adalah orang yang paling berpengaruh dalam hidupku. Namun, engkau telah melontarkan kata-kata yang jika aku sampaikan kepada Rasulullah SAW, tentu akan menyulitkanmu, dan apabila aku simpan, tentu aku telah berkhianat kepada agamaku." Umair dirudung pilu. Di suatu sisi ia menyayangi Julas sebagai ayahnya, di sisi lain ia juga cinta dengan Rasulullah SAW sebagai panutannya. Tak banyak pilihan, Umair kemudian pergi menemui Rasulullah SAW melaporkan apa yang telah diucapkan Julas. Julas pun dipanggil menemui Rasulullah SAW. Julas pun datang menemui Rasulullah SAW yang tengah bersama para sahabatnya. Nabi kemudian berkata, "Apa benar bahwa engkau telah mengucapkan kata sedemikian itu kepada Umair bin Sa'ad?" "Bohong itu wahai Rasulullah. Dia hanya mengada-ngada, mana mungkin aku berbicara seperti itu." Para sahabat yang menyaksikan kejadian itu saling memandang antara wajah Umair dan Julas. Para sahabat berusaha mencari tahu siapa yang benar di antara mereka berdua. Lalu, tiba-tiba ada seorang munafik berkata, "Dasar anak durhaka, kenapa engkau berbuat buruk pada orang yang telah berbuat baik kepadamu?" Umair bin Sa'ad merasa terpojok. Dia telah menuduh Julas, namun dia sendiri tidak mempunyai bukti. Para sahabat mulai mencurigainya. Matanya sembab menitikan air mata yang membasahi pipinya. Ia sadar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menolongnya. Umair kemudian berdoa, "Ya Allah, turunkan petunjuk pada nabimu bahwa apa yang aku katakan benar." Rasulullah SAW dan para sahabat yang menyaksikan hal tersebut mengamini doa Umair. Julas cepat-cepat menukasnya. Ia berkata, "Rasulullah, aku berani bersumpah bahwa apa yang aku sampaikan padamu itu benar. Aku bersumpah demi Allah bahwa apa yang aku sampaikan pada engkau adalah benar." Di tengah-tengah kejadian yang rumit itu, tiba-tiba mata Rasulullah SAW terpejam. Suasana berubah begitu tentram. Sahabat menyadari bahwa Rasulullah SAW menerima wahyu. Semua sahabat diam. Semua mata sahabat tertuju pada Nabi. Kemudian Rasulullah SAW membacakan Al-Quran surat Taubah ayat 74 yang berbunyi,
Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam. Maka menjadi teranglah siapa yang salah dan benar. Julaslah yang menipu. Lalu kemudian Julas meminta ampunan. Dia mengaku bahwa dia telah berbohong. Umairlah yang benar. Tak henti-hentinya dia meminta ampunan. Julas merasakan malu yang teramat dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengampuninya. Hal inilah yang membuat Julas taubat. Ia sangat berterima kasih kepada Umair karena berkat dialah Julas kembali ke jalan yang lurus dan menyelamatkannya dari kekufuran. Dan demikianlah kisah Umair bin Sa'ad dan Julas. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bertambahnya ilmu pengetahuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.